selebriti, tapi kehidupan pengacara Sunan Kalijaga dan putrinya, selebgram Salma Vina Hairunisa, selalu jadi sorotan netizen. Tingkah pola mereka pun acap kali menjadi magnet pemberitaan di media sosial dan hiburan. Di tengah kesibukan mengawal kasus Vicky Prasetyo versus Angel Elga, Sunan juga harus menangani kasus penyebaran video dugem putrinya. Ya, setelah mengendap selama setahun 5 bulan, kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Salma terhadap M, teman dugemnya, akhirnya memasuki tahap sidik. Kemarin, Salma memenuhi panggilan tim penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya, didampingi kedua orang tuanya, Heidi dan Sunan. Aku sih sebagai warga negara yang baik memenuhi panggilan dari kepolisian ya. Terus juga tadi pas diminta keterangan jawab sejujurnya. Mendampingi klien saya, Salma Vina Hairunisa Putri Sunan, terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Salma, sehingga keesokan harinya banyak sekali di media sosial netizen maupun akun-akun lambe yang membuat rasa daripada Salma Vina tidak nyaman, bahkan cenderung merasakan nama baiknya tercemar. Berseteru dengan teman sendiri tak pernah terbayangkan sebelumnya dalam benak Salma. Ia tak menyangka pertemuan kembali dengan teman lamanya pada Maret 2019 lalu malah berujung petaka. Video saat ia bersenda gurau dengan pakaian yang kurang sopan disebarkan M melalui media sosial. Meski tak menaruh dendam dan telah memaafkan sang teman, Salma tak akan melupakan perbuatannya. Bahkan sejak kasus itu, Salma tak mau menjalin komunikasi dengan terlapor. Kalau kecewa gitu, kalau marah juga ya udahlah, buat apa marah gitu. Pelajaran. Tapi memang ini jadi pelajaran gitu, dan memang harus jadi pelajaran juga buat dianya gitu. Kita kan kenal cukup lama sekali gitu, udah 3 tahunan lebih. Dan memang aku juga nggak nyangka bisa terjadi seperti itu. Menjadi putri seorang pengacara beken seolah jadi beban tersendiri bagi Salma. Pernikahan kilat dan perceraiannya dengan Taki Malik jadi sorotan. Kehidupan pribadinya setelah menyandang status janda pun selalu dinyinyiri oleh netizen. Yang teranyar, foto Salma saat berlibur dengan kekasih barunya, Tony Carnaval, bule asal Amerika Serikat, jadi perbincangan panas netizen. Saat berpose dengan swimsuit berwarna merah di pantai, Salma dihujat netizen. Tapi wanita yang 13 Agustus lalu genap berusia 21 tahun ini tak mau ambil pusing dengan ocehan netizen. Itu bukan foto sesi gitu kalau menurut aku. Aku sih udah terserah, yang penting kan sesuai tempat, di mana gitu. Enggak, yang mana ini? Diperjelas yang mana? Di pasir pantai ya? Itu namanya nih ya, edukasi buat teman-teman. Bikini itu tupis atas sama bawah ya. Kalau itu namanya swimsuit, itu adalah baju renang gitu. Jadi aku bingung bikini yang mana ya? Kakak itu bukan pakainya apa? Pakainya swimsuit. Berbeda dengan Salma, Heidi Sunan sang bunda seolah tak sanggup membaca komentar negatif tentang putrinya. Tangis Heidi nyaris meledak ketika wartawan bertanya tentang hujatan netizen terhadap putri sulungnya. Sangat emosi karena gini, kalau buat saya gini, mereka itu yang asal-asalan agak berubah ya. Mereka itu yang asal-asalan ngomong seenak-enak jarinya aja, nggak pernah tahu betapa sakitnya saya. Mereka nanti akan merasakan apa yang saya rasakan. Buat semua perempuan juga memang harus strong. Jika kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Salma Vina Sunan terkesan lambat diproses, kasus pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang membelit drummer band Superman is Dead, IGD Ari Astina alias Jerings, ditangani dengan cepat oleh Polda Bali. 2 minggu setelah menahan Jerings, berkas perkara kasus itu sudah lengkap atau P21 dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bali. Kabarnya,
Setelah Pengadilan Negeri Denpasar mengakhiri masa lockdown, pada 2 September mendatang persidangan Jerings akan diagendakan. Babak baru kasus Jerings versus Ikatan Dokter Indonesia siap dimulai dengan adu bukti dan saksi di persidangan. Udah P21 udah matang lah, udah mantap. Tinggal kita susun dakwaan, sidang. Pasal yang dikenakan kalau sudah tetap sesuai dengan tetap sama seperti yang penyidik. Rencana kapan Pak sidang akan dimulai setelah pelimpahan ini Pak? kita kan tahu semua ini apa, PN kan lagi lockdown kan. Kita buka tanggal 2 kan. Mungkin kalau emang udah PN udah buka kita limpahkan. Yang menarik, Jerings tidak dipindahkan ke Lapas Kerobokan Denpasar, tapi masih menjadi tahanan titipan di Rutan Polda Bali. Hal itu lantaran Lapas Kerobokan yang over kapasitas belum bisa menerima kedatangan penghuni baru. Hanya saja, kubu Jerings berupaya tak menyerah untuk meminta penangguhan penahanan. Mereka berharap Jerings bisa menjalani persidangan tanpa harus ditahan. Pelimpahan akhirnya dilimpahkan dan akan nantinya sidang. Mungkin tadi ada barang-barang yang dibawa sama Nora untuk diserahkan ke Jerings. Barang-barangnya yang saya serahkan ya seperti biasa, ada pakaian, handuk, dan vitaminnya dia yang untuk liver dan vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh dia. Itu aja sih, sama madu. Oke, kepada kawan-kawan media. Terus sekarang jaringnya di mana? Kita titipkan di tahanan balik Polda Bali ya. Statusnya nanti akan dilakukan prioritas untuk penanganannya. Lalu kami tadi juga sudah menyampaikan mengajukan penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Tinggi, CQ penuntut umum, dan yang menjadi penjamin adalah Nora, istrinya Jering. Karena dianggap melecehkan profesi dokter sebagai perpanjangan tangan WHO, Jerings terancam 6 tahun penjara. Tapi musisi berusia 43 tahun itu mengaku hanya mengkritik kebijakan ID yang mengharuskan tes rapid bagi ibu yang hendak menjalani proses persalinan, bukan bermaksud menghina atau mencemarkan nama baik ID. Hanya saja, pihak ID dan tim penyidik Polda Bali menganggap alibi Jerings tak dilengkapi data yang akurat, sehingga memenuhi unsur dugaan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Oke, silakan Nora boleh dampingin Pak. Ini baru istri namanya. Nah, kayak istri yang menjawab. Semangat nih. Salam buat Kostar ya. Dari awal sudah menyiapkan berbagai fakta-fakta untuk kemudian melakukan pembelaan di depan pengadilan. Bilang ya, nuansa jenakanya dia ya, karena dia kan orangnya lucu ya kadang ya. Lucu, kemudian juga jadi yang hilang tuh banyak. Biasanya juga aktivitas berdua kayak olahraga di Rai Fitness, sekarang jadi kayak gini. Nora cuma berpesan sama Jering, kuatkan mental dan fokus akan masalah ini, hadapi dan yakin dia bakal bebas. Terlepas dari kami tidak selalu bersepakat soal cara dan soal pembahasan, tapi saya tahu bahwa Jering orang baik. Yang sangat nyata dari Jering adalah kepedulian sosialnya luar biasa dan dia seorang kawan yang sangat loyal.